Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fajarini Dewi Saputri 0103, Hamidatunisa 0252, Rifkiansah Sahara Wahyu Kusuma 1078 akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko operasional. Pengertian dari risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan kekurangan atau tidaknya berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Ada beberapa jenis dari risiko operasional, di antara lain yang pertama, kegagalan proses internal, merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal perusahaan. Secara umum, risiko internal terdiri dari banyak sekali kegagalan, di antaranya adalah ketidaklengkapan dan ketidakterpantauan dokumentasi. Yang kedua, ada kegagalan mengelola sumber daya manusia, merupakan risiko yang berhubungan langsung dengan karyawan lembaga keuangan yang bersangkutan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan yang muncul di sektor SDM biasanya disebabkan oleh berbagai hal seperti kesalahan manusia, tidak kompetennya SDM, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Jika lambat dalam memberi respon dari risiko ini, maka akan menimbulkan risiko lain yang cukup fatal. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, bencana alam, demonstrasi massa. Dan yang terakhir ada risiko sistem, merupakan risiko yang muncul karena adanya perkembangan sistem teknologi dan masalah yang terjadi pada sistem teknologi tersebut. Penyebab dari adanya risiko ini adalah kerusakan dan kehilangan data, kesalahan dalam pemrosesan memasukkan data, dan juga ketidakcukupan dalam pengawasan perubahan sistem. Pengukuran risiko operasional, frekuensi versus dampak. Yang pertama adalah frekuensi low impact, jarang terjadi dan dampaknya rendah. Umumnya, bank kurang memperhatikan kejadian yang bersifat seperti ini karena biaya pengolahan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah frekuensi high impact, jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit untuk diantisipasi, serta menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan dapat menyebabkan jatuhnya suatu bank. Yang ketiga, high frequency low impact, sering terjadi namun dampaknya rendah. Jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Yang terakhir ada high frequency high impact, sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Dianggap kurang relevan karena jika jenis kejadian ini timbul pada bank, maka bank tersebut akan jatuh dalam waktu singkat. Dalam hal ini, kerugian yang ada tidak akan dapat diperbaiki dan pengawas bank akan mengambil langkah-langkah penyehatan bank. Yang perlu diingat, secara umum manajemen risiko operasional memfokuskan kepada dua jenis kejadian, yaitu low frequency high impact dan high frequency low impact. Faktor penyebab pertumbuhan karakteristik risiko operasional. Yang pertama, otomatisasi. Ini sebenarnya menurunkan risiko yang berkaitan dengan manusia, tetapi memunculkan risiko yang baru, yaitu risiko kegagalan sistem yang cenderung lebih sulit untuk dideteksi. Kedua, ada ketergantungan pada teknologi. Saat ini perusahaan semakin lama semakin mengandalkan teknologi komputer untuk melakukan banyak hal, termasuk membuat basis data, melakukan transaksi, dan melakukan proses bisnis lainnya. Ini tentu menjadi lebih cepat, namun memunculkan risiko baru. Ketiga, outsourcing. Berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, di mana dapat menurunkan biaya. Keempat, terorisme, yaitu penyalahgunaan pendanaan untuk aksi teroris. Kelima, globalisasi, yaitu meningkatkan frekuensi dan severity atau signifikansi dari suatu resiko karena kejadian di suatu negara akan cepat merambat ke negara lain. Tiga faktor lainnya yaitu insentif dan perdagangan, volume dan nilai transaksi, dan juga proses perkara. Peristiwa resiko operasional menurut Basel II. Yang pertama, resiko proses internal.
Resiko ini terkait dengan kegagalan dari suatu proses bank atau prosedur. Yang kedua, resiko manusia. Resiko ini berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai oknum karyawan. Yang ketiga, resiko sistem. Resiko ini berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Yang keempat, resiko eksternal. Resiko ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi berada di luar kekuasaan langsung dari bank. Yang kelima, resiko hukum. Resiko ini berasal dari ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum, dan peraturan. Ruang lingkup resiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko operasional. Yang keempat, pengendalian risiko operasional. Tahapan-tahapan dalam risiko operasional. Yang pertama, identification, yaitu proses untuk melihat dan identifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional serta melakukan pelaporan internal maupun eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua, measurement, yaitu proses menilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga, monitoring, yaitu proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal maupun eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang keempat, controlling, yaitu proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya adalah sasaran pengelolaan. Yang keempat, yang D, memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan perwujudan tanggung jawab pengurus perusahaan. Selanjutnya adalah pengukuran risiko operasional. Yang pertama, pelaksanaan kontrol self-assessment. Yang kedua, pencatatan dan analisa risk atau loss event. Yang ketiga, penerapan key operasional risk indikator. Selanjutnya adalah contoh kasus. Yang pertama, pembobolan terminal ATM dengan menggunakan kartu kredit dan ATM palsu. Yang kedua, pembayaran ganda terhadap satu pengiriman uang. Yang ketiga, letter of credit palsu. Yang keempat, kesalahan memasukkan data. Yang kelima, kegagalan sistem. Yang keenam, pengambilan bank draft oleh orang yang tidak berhak.